Guten Tag Freudian, Guten Tag liebe Leute, werden wir über den Postkolonialismus erklären. Ich bin Zahra und meine Partnerin Izzati Nisa. Nah, Tyler ada presentation yang akan kita bahas. Yang pertama ada What is Postkolonialisme, yang kedua ada Kern der Theorie, yang ketiga ada Vertreter der Theorie, lalu yang keempat ada Metode des Postkolonialisme, lalu yang kelima ada Beispiele der Theorie. Di sini kita akan belajar mengenai pengertian dari postkolonialisme. Secara etimologi, postkolonialisme itu berasal dari dua kata, yaitu post dan kolonial. Sedangkan menurut bahasa Romawi, kolonial itu berarti tanah pertanian atau tanah pemukiman. Jadi secara etimologi, kolonial itu tidak mengandung kata penjajahan atau konotasi eksploitasi lainnya. Nah, menurut Edward Said, salah satu dari tokoh postkolonialisme, beliau mengatakan bahwa postkolonialisme merupakan diskusi tentang pengalaman, perbudakan, penindasan, perlawanan, jenis kelamin, dan tanggung jawab terhadap wacana mengenai kekaisaran Eropa yang berpengaruh terhadap sejarah, linguistik, filosofis, serta pengalaman berbicara dan menulis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa postkolonialisme merupakan pisau analis untuk pendekatan kritik dalam memahami efek-efek kolonialisme yang terus ada di dalam sebuah karya-karya yang tercipta. Di sini kita akan belajar mengenai sejarah singkat dari postkolonialisme. Postkolonialisme sebagai sebuah kajian muncul pada tahun 1970-an. Studi postkolonialisme di Barat, salah satunya ditandai dengan munculnya buku berjudul Orientalisme karya Edward Said. Yang selanjutnya disusul dengan buku-buku yang lain yang masih terkait tentang perspektif Barat dalam memandang Timur. Nah, postkolonialisme ini lahir sesudah kebanyakan negara terjajah mendapatkan kemerdekaan. Namun, postkolonialisme bukan berarti setelah kemerdekaan. Namun, postkolonialisme dimulai ketika kontak pertama kali penjajah dengan kaum pribumi. Di sini kita akan belajar tentang Kern der Theorie atau aspek-aspek penting yang dikaji dalam teori postkolonialisme. Yang pertama itu Überlegungen zur kolonialen Kolonisierung Untersuchung atau refleksi sejarah kolonial, membahas tentang penjajahan dan penaklukan fisik. Di sini selalu terjadi penindasan kaum penjajah atau kaum kuat terhadap kaum terjajah atau kaum lemah. Yang kedua adalah Untersuch die Reflexion der Ideologie atau refleksi ideologi sebagai bentuk penaklukan pemikiran terhadap kaum terjajah. Nah, di sini kaum terjajah itu selalu merasa kalah, patuh, dan tak berdaya, serta harus setia kepada kaum penjajah. Yang ketiga adalah Untersuch der Hegemonie der Macht, mengkaji hegemoni kekuasaan penjajah terhadap terjajah. Nah, di sini kaum penjajah itu memiliki tingkatan sebagai majikan dan kaum terjajah itu sebagai budak. Karena sudah banyaknya karya sastra yang membahas tentang penindasan, jadi mereka orang-orang yang melakukan penindasan ini melakukannya secara diam-diam. Yang terakhir adalah Untersuchung der unter dem Aspekt des Geschlechts, mengkaji hegemoni dari aspek gender, di mana laki-laki kaum penjajah itu menjadikan perempuan kaum terjajah sebagai pemuas seksual. Selanjutnya, kita akan belajar tentang Vertreter der Theorie atau tokoh-tokoh penting dari teori postkolonialisme. Yang pertama, kita akan belajar tokoh yang bernama Edward Said, tokoh yang paling terkenal dari teori postkolonialisme. Beliau adalah seorang sarjana Palestina Amerika. Beliau merupakan kritikus sastra dan aktivis politik. Nah, beliau adalah tokoh yang paling terkenal dalam teori postkolonialisme. Beliau ini membawa 4 konsep penting dari teori postkolonialisme. Yang pertama, Orientalismus. Yang kedua, Das andere. Yang ketiga, Macht oder Wissen. Yang keempat,
Widerstand und Gegendiskurs. Berikut ini merupakan karya-karya dari Edward Said. Kalian bisa baca sendiri. Memasuki tokoh yang kedua yaitu Frantz Fanon. Beliau merupakan intelektual dan aktivis anti-kolonialisme yang memiliki peranan penting dalam pengembangan teori postkolonialisme. Dalam karya-karyanya, Frantz Fanon menekankan pentingnya memahami bagaimana kolonialisme dan imperialisme mempengaruhi budaya dan identitas masyarakat yang terjajah. Nah, Frantz Fanon ini membawa konsep penting dari teori postkolonialisme. Yang pertama, dekolonialisasi psikologi, yang kedua, mimikri dan keterasingan, yang ketiga, rasisme dan identitas, yang keempat, kekerasan sebagai sastra dekolonialisasi, yang kelima, internalisasi inferioritas, dan yang terakhir adalah narsisme nasional. Nah, mimikri di sini memiliki arti imitasi atau peniruan dari budaya dan nilai-nilai Barat oleh masyarakat Timur, khususnya kulit hitam, sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisasi dan imperialisasi. Tujuannya buat apa sih ya? Tujuannya untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi dan untuk menghilangkan rasa inferioritas yang timbul oleh kolonialisme. Berikut ini merupakan karya-karya dari Frantz Fanon. Nah, tokoh selanjutnya yang akan kita bahas adalah Homi Kababa. Beliau ini adalah seorang profesor dalam bidang literatur Amerika dan Inggris dan juga bahasa. Beliau merupakan salah satu tokoh utama dalam teori postkolonialisme yang dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam memahami dinamika, kekuasaan, identitas, dan representasi dalam konteks pasca kolonial. Sama seperti tokoh-tokoh sebelumnya, bahwasannya beliau ini mengungkapkan konsep teori postkolonialisme itu ada 3. Yang pertama itu mimikri, yang kedua itu ambivalensi, yang ketiga itu hibriditas. Nah, mimikri ini adalah proses di mana subjek kolonial meniru atau menyesuaikan diri dengan budaya, bahasa, dan perilaku penjajah, tetapi dengan cara yang tidak sepenuhnya identik. Mimikri menghasilkan situasi di mana subjek kolonial tampak hampir sama, tetapi tidak sama dengan penjajah. Lalu yang kedua ada ambivalensi. Ambivalensi ini dalam teori Baba mengacu pada perasaan atau sikap yang campur aduk atau kontradiktif terhadap sesuatu atau seseorang. Dalam konteks kolonial, ini berarti penjajah maupun yang dijajah memiliki perasaan yang saling bertentangan satu sama lain. Lalu yang ketiga ada konsep hibriditas. Hibriditas adalah konsep yang menggambarkan penciptaan identitas dan budaya baru melalui perpaduan unsur-unsur dari budaya penjajah dan yang dijajah. Identitas hibrida muncul dari pertemuan dan interaksi antara dua atau lebih budaya yang berbeda. Nah, di slide selanjutnya ada karya-karya dari Homi Kababa yang bisa kalian lihat. Lalu, selanjutnya, tokoh terakhir dalam teori postkolonialisme yang akan kita bahas adalah Gayatri Chakravorty Spivak. Beliau ini adalah salah satu tokoh terkemuka dalam teori sastra postkolonialisme yang dikenal karena kritikannya terhadap narasi kolonial dan usahanya untuk memperjuangkan suara-suara yang terpinggirkan, terutama melalui konsep subaltern. Sama seperti tokoh-tokoh sebelumnya yang mempunyai konsep dalam teori postkolonialisme, beliau ini atau Gayatri ini juga memiliki konsepnya sendiri. Tapi dalam teori postkolonialisme ini, konsep utama yang dimiliki beliau adalah subaltern. Subaltern ini diadopsi dari karya Antonio Gramsci dan digunakan oleh Spivak untuk merujuk pada kelompok-kelompok yang berada di luar struktur kekuasaan hegemoni kolonial yang suaranya tidak terdengar atau direpresentasikan dalam wacana dominan. Dalam esainya yang terkenal,
Can the Subaltern Speak yang diterbitkan pada tahun 1984, beliau ini mengeksplorasi kesulitan bagi subaltern, misalnya perempuan pribumi dalam konteks kolonial untuk mendapatkan suara dan diakui dalam wacana yang didominasi oleh penjajah. Nah, di slide selanjutnya adalah karya-karya dari Gayatri Chakravorty-Spivak. Bisa kalian lihat. Lalu selanjutnya kita akan memasuki atau kita akan membahas metode postkolonialisme. Yang pertama, ada dekonstruksi narasi kolonial. Hal ini menganalisis teks untuk mengungkap bagaimana sih narasi kolonial mendominasi dan membentuk persepsi budaya dan identitas bangsa yang dijajah. Jadi, di sini termasuk memeriksa bagaimana karakter, latar, dan alur cerita menggambarkan kekuasaan kolonial. Lalu yang kedua ada mimikri unhibriditas. Jadi metode ini merupakan metode yang tercemin dari konsep Homi Kababa, atau metode ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari Homi Bhabha. Jadi dalam metode ini meneliti cara-cara di mana subjek kolonial itu meniru atau mengadaptasi budaya kolonial serta bagaimana mereka menciptakan identitas hibrida yang menggabungkan elemen-elemen dari budaya kolonial dan lokal. Lalu yang ketiga, ada subaltern study, di mana mengkaji narasi dan suara dari kelompok yang terpinggirkan atau tidak terwakili dalam sejarah dan literatur, seperti kaum pribumi dan kelompok minoritas. Jadi pendekatan ini tuh mencoba untuk memberi suara pada perspektif yang selama ini terpinggirkan oleh wacana kolonial. Lalu yang keempat ada analisis wacana. Jadi menganalisis bagaimana bahasa dan wacana digunakan untuk melegitimasi kekuasaan kolonial dan mendiskreditkan budaya kolonial. Pendekatan ini dipengaruhi oleh pemikiran dari Michel Foucault tentang kekuasaan dan pengetahuan. Lalu yang kelima ada resistensi dan pembebasan, di mana mengeksplorasi tema-tema resistensi terhadap kekuasaan kolonial dan perjuangan untuk kemerdekaan dalam literatur. Hal ini termasuk mengidentifikasi simbol-simbol dan narasi yang menggambarkan perlawanan dan upaya untuk membangun identitas nasional yang bebas dari pengaruh kolonial. Lalu yang terakhir ada intertekstualitas dan pengaruh global. Hal ini menganalisis bagaimana sih teks-teks postkolonial itu saling berhubungan dengan teks-teks dan berbagai tradisi literatur dunia, serta bagaimana mereka dipengaruhi oleh dan merespon terhadap budaya global dan transnasional. Nah, di slide selanjutnya kita akan memasuki Beispiele der Theorie dari roman Yildiz Haystem. Roman ini ditulis oleh Isolde Heine. Isolde Heine sendiri merupakan Jugendroman Autorin atau penulis roman remaja. Roman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1994. Roman ini menceritakan kehidupan sebuah keluarga Turki yang berpindah ke Jerman. Keluarga ini memiliki dua orang anak bernama Yildiz dan Murat yang dilahirkan, dibesarkan, dan menjalani kehidupan di Jerman. Sebagai keturunan Turki yang menetap di Jerman, keluarga ini mengalami banyak sekali konflik yang disebabkan oleh ketegangan yang terjadi antara orang Jerman dan orang asing. Di dalam analisis yang ditemukan, bahwasanya tokoh dalam roman ini mengalami namanya mimikri atau melakukan yang namanya mimikri. Yang pertama, ada mimikri dalam bidang bahasa, ditunjukkan dalam penggunaan bahasa Jerman sebagai bahasa yang digunakan dalam kehidupan tokoh sehari-hari. Jadi, baik Yildiz dan Murat maupun kedua orang tuanya itu lebih fasih menggunakan bahasa Jerman dibanding bahasa Turki, dan mereka menggunakan bahasa Jerman sebagai bahasa sehari-hari mereka. Lalu yang kedua, ada mimikri dalam gaya berbusana. Mimikri ini ditunjukkan dengan penggunaan cis dan stiker oleh tokoh serta tidak menggunakan jilbab untuk menutupi identitas mereka sebagai orang Turki. Lalu yang ketiga, ada mimikri dalam gagasan. Mimikri dalam gagasan ini ditunjukkan dari cara pandang yang lebih terbuka dan berani dibandingkan orang Turki. Mimikri dalam gagasan ini
ditunjukkan atau tercermin dalam sikap Yildiz dan Murad. Mereka memiliki cara pandang yang lebih terbuka dibandingkan orang tuanya. Mereka bersikap frontal dalam menyampaikan pendapat mereka. Mereka tuh tidak berdiam diri dan menerima saja diperlakukan buruk oleh para skins radikal. Mereka meniru budaya barat yang menunjukkan sikap mereka terhadap suatu hal secara langsung tidak ditutup-tutupi seperti budaya timur orang tuanya. Lalu yang keempat, ada mimikri dalam gaya hidup terutama makanan. Jadi, dalam tokoh atau dalam roman tokoh ini tidak memperhatikan konsep halal dan haram seperti aturan agama yang dianut. Tokoh tidak menghindari daging babi dan menyantap masakan Eropa lainnya. Lalu yang kelima, ada mimikri dalam peribadatan. Jadi mimikri dalam peribadatan ini ditunjukkan dengan beragama secara sekuler dan tidak adanya penekanan pelaksanaan ibadah dalam keluarga. Lalu yang terakhir, ada mimikri dalam pergaulan. Ditunjukkan oleh tokoh dengan tidak membatasi pergaulan mereka. Dalam hal pergaulan, keluarga ini tuh tidak membatasi lingkup pergaulannya. Tidak seperti imigran Turki yang hanya berhubungan dengan orang Turki atau komunitas mereka saja. Keluarga ini memiliki hubungan yang baik dengan orang Jerman dan orang Turki. Lalu, meski mereka melakukan mimikri, tokoh ini tuh tetap mengalami yang namanya ambivalensi. Ambivalensi ini ditunjukkan dengan tetap mengakui orang Turki sebagai nenek moyang atau keluarga mereka. Jadi, dari akibat mimikri yang dilakukan yang tidak sempurna oleh tokoh ini mendapatkan mockery atau olok-olok sebagai Knoblauchfresser dan Turkenhure, serta dipandang memiliki derajat yang lebih rendah dari orang Jerman. Das ist alles von uns. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke sesi selanjutnya. Vielen Dank und auf Wiedersehen!